Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang non-current liabilities. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Danish ICU Syifau Rizky dengan NPM Mahir 202, lalu ada Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan NPM Mahir 211, lalu ada Syabila Sintia Ramawati dengan NPM Mahir 220, lalu ada saya Nindya Nezela Fauzi dengan NPM Mahir 248. Bonds payable atau obligasi merupakan salah satu bentuk liabilitas jangka panjang yang digunakan perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dalam jumlah besar. Melalui penerbitan obligasi, penerbit berjanji untuk membayar bunga secara berkala sesuai tingkat bunga yang telah diterapkan corporate serta melunasi nilai nominal obligasi face value pada saat jatuh tempo. Instrumen ini banyak digunakan karena memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dari banyak investor sekaligus sehingga kebutuhan modal jangka panjang dapat terpenuhi, tanpa bergantung pada satu pihak pemberi pinjaman. Type of bonds atau obligasi memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan jaminan, cara pelunasan, maupun hak yang dimiliki oleh penerbit atau investor. Perbedaan karakteristik tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pendanaan perusahaan dan preferensi investasi para pemegang obligasi. Contohnya yang pertama itu ada secure bonds, obligasi yang dijamin dengan aset tertentu sebagai jaminan pelunasan. Lalu yang kedua ada callable bonds, yaitu obligasi yang dapat ditebus kembali oleh penerbit sebelum tanggal jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada convertible bonds, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan sesuai syarat yang telah ditetapkan. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai long term notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Long term notes payable ini merupakan utang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Instrumen ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan obligasi karena sama-sama mewajibkan perusahaan untuk membayar pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Namun, notes payable biasanya tidak diperdagangkan secara luas di pasar modal dan lebih sering digunakan oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Dalam akuntansi, wesel bayar jangka panjang ini diukur berdasarkan present value atau nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang akan dibayarkan. Jika terdapat perbedaan antara nilai nominal dan nilai kini, maka akan timbul diskonto atau premium. Selisih tersebut kemudian diamortisasi selama masa pinjaman menggunakan metode bunga efektif agar biaya pinjaman yang diakui mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya kita membahas bagaimana wesel jangka panjang ini dapat diterbitkan. Pertama, notes issue at face value. Kondisi ini terjadi ketika tingkat bunga yang tercantum pada wesel atau stated rate sama dengan tingkat bunga pasar atau market rate. Karena kedua tingkat bunga tersebut nilainya sama. Nilai kini wesel juga sama dengan nilai nominalnya sehingga tidak terdapat diskonto maupun premium. Kedua, not issue at face value. Kondisi ini terjadi ketika tingkat bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga yang tercantum pada wesel. Jika tingkat bunga pasar lebih tinggi, wesel diterbitkan dengan diskonto. Sebaliknya, jika tingkat bunga pasar lebih rendah, wesel diterbitkan dengan premium. Selain itu, terdapat zero interest bearing note, yaitu wesel tanpa pembayaran bunga periodik. Pada jenis wesel ini, selisih antara nilai nominal dan nilai kini dianggap sebagai beban bunga yang akan diamortisasi selama umur wesel menggunakan metode bunga itu efektif. Selanjutnya, membahas beberapa situasi khusus yang berkaitan dengan long term notes payable. Wesel jangka panjang tidak selalu diterbitkan oleh pemperoleh kas. Dalam praktiknya, wesel juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk memperoleh aset, barang, atau jasa. Dalam kondisi tersebut, transaksi dicatat berdasarkan nilai wajar atau fair value dari aset maupun jasa yang diterima. Apabila nilai wajar sulit ditentukan atau tidak terdapat tingkat bunga yang wajar, perusahaan menggunakan input interest rate, yaitu tingkat bunga yang diperkirakan berdasarkan kondisi pasar dan risiko kredit perusahaan. Selain itu, terdapat mortgage notes payable, yaitu wesel yang dijamin oleh aset tertentu, seperti tanah atau bangunan. Aset tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi kreditur apabila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Sebagai kesimpulan, akuntansi untuk long term notes payable ini berfokus pada pengukuran nilai kini dan pengakuan beban bunga yang tepat sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kewajiban perusahaan secara lebih akurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelunasan utang jangka panjang sebelum jatuh tempo.
Pelunasan utang sebelum jatuh tempo merupakan proses di mana suatu perusahaan melakukan pembayaran utang lebih awal dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Dalam melakukan pelunasan ini, perusahaan itu membayar harga penebusan yang mencakup nilai pokok utang, premi penebusan apabila ada, serta biaya yang terkait dengan pelunasan utang tersebut. Nah, nilai tercatat utang pada saat pelunasan adalah nilai nominal utang yang telah disesuaikan dengan amortisasi, diskon, atau premi yang belum diamortisasi. Apabila harga penebusan melebihi nilai tercatat, perusahaan itu harus mengakui kerugian atas pelunasan tersebut. Sebaliknya, apabila harga penebusan lebih rendah, maka perusahaan itu mengakui keuntungan. Nah, dalam praktik pelunasan sebelum jatuh tempo ini sering digunakan dalam strategi refunding, yaitu penggantian utang lama dengan utang baru yang memiliki suku bunga lebih rendah. Strategi ini tuh bertujuan untuk mengurangi beban biaya bunga dan meningkatkan struktur permodalan perusahaan. Sebagai contoh, kasus Evermaster menunjukkan bagaimana perusahaan itu menghitung nilai tercatat obligasi yang diterbitkan dengan diskon, kemudian melunasi obligasi tersebut lebih awal dengan membayar premi, sehingga mengakui kerugian dari selisih antara harga penebusan dengan nilai tercatat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penghapusan utang dengan menukar aset atau sekuritas. Merupakan salah satu metode penyelesaian kewajiban jangka panjang oleh perusahaan tanpa menggunakan pembayaran tunai. Metode ini tuh terjadi ketika perusahaan debitur melunasi utangnya dengan menyerahkan aset non-tunai seperti properti atau surat berharga, atau menerbitkan sebuah saham perusahaan kepada kreditur sebagai pengganti pembayaran utang. Nah, dari sisi kreditur sendiri, aset atau ekuitas yang diterima harus diakui sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal transaksi. Sementara itu, dari sisi perusahaan debitur, pengakuan akuntansi dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat utang yang dilunasi dengan nilai wajar aset atau sekuritas yang diserahkan. Jika nilai wajar aset tersebut lebih rendah dibandingkan nilai tercatat di pembukuan, maka perusahaan itu mencatat kerugian atas pelepasan aset tersebut. Sebaliknya, jika nilai tercatat utang lebih besar daripada nilai wajar aset yang diserahkan, perusahaan itu akan mengakui keuntungan atau atas penghapusan utang tersebut karena terdapat selisih positif yang mencerminkan pengurangan kewajiban secara ekonomis. Sebagai contoh, misalnya sebuah bank itu mengizinkan debitur untuk melunasi pinjaman sebesar 20 juta dolar dengan menyerahkan properti yang memiliki nilai wajar itu hanya 16 juta dolar. Nah, sementara nilai tercatat properti di pembukuan debitur adalah 21 juta dolar. Nah, dalam hal ini, debitur itu akan mencatat kerugian sebesar 5 juta dolar atas pelepasan properti, yaitu selisih antara nilai tercatat dalam nilai wajar, serta keuntungan sebesar 4 juta dolar atas penghapusan utang, yaitu selisih nilai tercatat utang dengan nilai wajar properti yang diserahkan. Nah, oleh karena itu, penghapusan utang melalui tukar aset ini tidak hanya mengurangi kewajiban perusahaan, namun juga berdampak pada laporan laba rugi melalui pengakuan kerugian atas pelepasan aset dan keuntungan penghapusan utang. Metode ini tuh mencerminkan secara realistis kondisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi yang relevan dan transparan bagi para pemangku kepentingan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modifikasi syarat utang atau dalam bahasa accountingnya dikenal sebagai extinguishment with modification of terms. Modifikasi syarat utang adalah suatu restrukturisasi kontrak utang yang dilakukan untuk meringankan beban debitur yang mengalami kesulitan keuangan, misalnya berupa pengurangan pokok utang, penurunan tingkat bunga, ataupun perpanjangan periode jatuh tempo. Nah, secara akuntansi sendiri, perlakuan modifikasi ini adalah dengan menghapus utang lama dari pembukuan dan menggantinya dengan utang baru yang dicatat berdasarkan nilai wajarnya pada saat modifikasi. Nah, nilai wajar ini diperoleh dengan mendiskontokan arus kas masa depan dari utang yang sudah dimodifikasi menggunakan suku bunga pasar yang relevan untuk resiko dan jangka waktu utang baru tersebut.
Nah, selisih antara nilai tercatat utang lama dan nilai wajar utang baru ini langsung diakui sebagai laba atau rugi dari penghapusan utang dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nah, oleh karena itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dari restrukturisasi ini tercermin secara transparan. Nah, setelah pencatatan awal utang baru, perusahaan itu akan mencatat beban bunga secara berkala menggunakan metode suku bunga efektif berdasarkan tingkat bunga pasar baru. Metode ini tuh memberikan gambaran yang lebih realistis tentang biaya pinjaman bagi perusahaan setelah restrukturisasi. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mengurangi pokok utang dari 10 juta menjadi 7 juta dengan bunga yang lebih rendah, maka utang baru akan dihitung nilai wajarnya dengan mendiskontokan arus kas yang sudah disesuaikan. Nah, selisih nilai itulah yang akan dicatat sebagai laba restrukturisasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai presentasi ataupun analisis dari liabilitas tetap. Yang pertama ada pengukuran liabilitas jangka panjang yang dimana secara umum wesel obligasi dan wesel bayar dicatat menggunakan biaya diamortisasi, yaitu nilai nominal yang telah disesuaikan dengan pembayaran pokok serta amortisasi diskonto atau premi. Nah, namun standar akuntansi memberikan pilihan bagi perusahaan untuk mengukur sebagian besar aset dan liabilitas keuangan menggunakan nilai wajar atau fair value. Nah, kemudian jika menggunakan opsi fair value, maka akan terdapat 3 perlakuan utama pada perusahaan, yaitu yang pertama ada liabilitas dicatat sebagai nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Kemudian perlakuan kedua adalah perubahan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ada nilai tercatat liabilitas akan berubah mengikuti kondisi pasar. Nah, sebagai contoh di sini ada kasus di mana jika suku bunga pasar naik, maka nilai pasar obligasi yang telah diterbitkan perusahaan biasanya akan turun yang menghasilkan keuntungan yang belum direalisasi bagi perusahaan karena kewajibannya menjadi lebih rendah. Nah, akan tetapi terdapat kontra dalam penggunaan nilai wajar yang dimana salah satu situasi yang kontroversial terjadi ketika nilai obligasi turun karena kondisi keuangan perusahaan memburuk atau resiko gagal bayarnya meningkat. Dalam kondisi ini akan terjadi nilai liabilitas menurun, perusahaan justru melaporkan keuntungan akuntansi, dan yang ketiga banyak pihak menilai hasil tersebut kurang intuitif karena perusahaan memperoleh keuntungan saat kondisi kreditnya memburuk. Namun IASB berpendapat bahwa penurunan nilai klaim kreditur berarti nilai klaim pemegang saham meningkat, sehingga pengakuan keuntungan tersebut masih dapat dibenarkan.